pagi semua sarapan dari rumah? Hah? Harus sarapan supaya ketika kita belajar itu bisa konsentrasi. Terima pelajaran dari Bapak Ibu guru. Baik anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita bagaimana? Berdoa supaya pembelajaran kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Baik, seperti biasa, siapa yang memimpin kita dalam doa? Ayo, Letice. Iya, silakan. COVID-19 masih ada berkeliaran di sekitar kita. Jadi harus tetap menjaga protokol kesehatannya. Ingat gitu? Ya, baik anak-anak. Hari ini kita belajar apa? Belajar IPA. Kalau ketemu dengan Pak Guru pasti belajar IPA. Bagaimana belajar IPA itu? Senang atau tidak? Senang. Berarti harus tetap semangat. Ya. Baik, perhatikan ke depan. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Campuran. Apa? Campuran. Baik. Benar ya, minggu lalu kita belajar tentang campuran. Ada berapa jenis? Ada berapa jenis campuran? Berapa? Dua. Campuran apa saja? Ayo. Yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran? Homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen dan campuran Heterogen. oke, baik. Ya, campuran itu ada dua. Campuran homogen dan Heterogen. ya. Ada yang tahu apa itu campuran homogen? Ayo, buat suara. Campuran yang antara satu larut dan larutnya masih dapat digunakan. Ya. Kurang cepat. Ya, homogen. Homogen. Ayo, siapa lagi? Ayo. Campuran yang antara zat terlarut dan larutnya sudah tidak dapat dibedakan. Iya, benar sekali ya. Campuran antara zat terlarut dan pelarutnya sudah tidak dapat dibedakan. Tadi anak bilang apa? Dapat dibedakan. Terbalik. Ya. Baik. Yang berikutnya ada yang tahu apa itu campuran heterogen? Heterogen? Ya. Campuran yang antara zat terlarut dan pelarutnya masih dapat dibedakan. Ya, benar sekali. Campuran antara zat pelarut dan terlarutnya masih dapat dibedakan. Iya. Contohnya ini. Apa itu? Ini sebelah kanan Pak Guru ini, sebelah kanan itu. Itu campuran apa? Campuran heterogen, yaitu antara air dengan pasir atau pasir dengan air. Sebelah kiri Pak Guru, campuran homogen. Apa itu? Air dan gula. Air dan gula. Coba lihat. Sebelah kanan Pak Guru yang heterogen ada air dengan pasir. Kita masih bisa lihat pasirnya kan?
Artinya itu masih bisa dibedakan. Coba lihat yang homogen, air dengan gula. Kau masih bisa lihat gulanya? Bisa. Itu namanya campuran homogen. Baik, masuk ingat ya. Ini ya campuran apa ini? Campuran heterogen itu apa dengan apa itu? Kalau Minyak dengan air. Minyak dengan air. Nah, yang sebelahnya? Sirup ABC. Sirup ABC. Oke, perhatikan ke depan. Itu buah apa? Jeruk. Itu buah apa? Jeruk. Jeruk. Pernah makan? Nah. Semua pernah makan? Nah. Iya, ada di depan kita ini. Ini buah apa? Jeruk. Buah jeruk. Jeruk. Nah, sekali ya. Bagaimana rasanya? Ya. Manis. Ada yang lain? Asam. Berarti jeruk itu ada yang manis dan ada yang asam. Baik. Ini gambar apa? Seseorang sedang Ayo, kuat suara. mandi. Seseorang sedang mandi. Ada yang lain? Lagi memakai sabun. Siapa ya? Lagi memakai sabun. Iya, lagi memakai sabun. Nah, sekali ya. Mungkin anak-anak tadi pagi semua mandi? Mandi. Semua mandi? Harus mandi. Supaya Sehat. supaya apa? Segar toh? Iya. Pada saat anak-anak mandi, ya, mungkin tanpa sengaja sabun atau sampo mengenai mulut kita. Terasa apa kira? Pahit. Bagaimana? Pahit. Pahit. Terasa pahit, benar ya? Iya. Ini gambar apa itu? Garam. Semua kenal garam? Benar. Setiap hari kita itu toh, apalagi perempuan kan, kalau masak di dapur menggunakan garam. Kira-kira apa kegunaannya anak-anak? Siapa? Ini sudah. Oh, ini dulu. Menambah rasa pada makanan. Menambah rasa pada makanan. Benar sekali. Ada yang lain? Ini dulu. Pengawet ikan. Benar ya. Menambah rasa makanan, pengawet ikan, dan banyak lagi fungsinya. Ya. Itu fungsi daripada garam. Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Menurut anak-anak, apakah di dalam tubuh kita terdapat senyawa asam? Ada. Yang lain? Tidak. Ya. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Tidak apa-apa, nanti kita akan lihat jawabannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang asam, basa, dan garam. Baik anak-anak. Asam, basa, dan garam ya. Jenis-jenis bahan ini sangat banyak di dalam kehidupan kita ya. Di dapur banyak ya. Yang mana larutan asam, mana larutan basa, dan mana larutan garam. Jadi hari ini kita akan belajar ya untuk mengidentifikasi atau untuk menguji larutan ini termasuk dalam larutan apa? Apakah dia masuk larutan asam atau larutan basa? Ya, itu nanti tugas kita hari ini ya. Baik, kita lanjut. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu melalui kegiatan praktikum, uji larutan, dan kajian literatur melalui buku dan bahan ajar dengan menggunakan indikator buatan, peserta didik dapat mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam dengan benar. Jadi maksudnya melalui kegiatan kita ini, dan ditambah lagi nanti anak-anak membaca melalui bahan ajar yang Pak Guru kasih ya. Biasakan membaca ya. Melalui membaca itu nanti anak-anak akan mendapat banyak ilmu tentang pelajaran kita hari ini. Yang kedua, melalui kegiatan eksperimen uji sifat larutan asam, basa, dan garam, peserta didik
dapat menguji sifat larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator buatan dengan tepat. Jadi nanti kegiatan kita akan menguji jenis-jenis bahan atau jenis-jenis larutan dengan menggunakan indikator buatan. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum uji larutan dengan menggunakan indikator, peserta didik dapat menganalisis bahan-bahan di lingkungan sekitar berdasarkan konsep asam, basa, dan garam dengan tepat. Nah, maksudnya di sini adalah, jadi melalui kegiatan kita ini nanti anak-anak dapat membedakan, oh ini larutan basa, oh ini larutan asam, oh ini larutan garam. Yang terakhir, melalui kegiatan praktikum uji larutan dan kajian literatur melalui buku dan bahan ajar dengan menggunakan indikator buatan, peserta didik dapat menyimpulkan sifat dan ciri larutan asam, basa, dan garam dengan benar. Jadi melalui kegiatan kita hari ini, anak-anak nanti dapat membuat kesimpulan atau nanti dapat menyajikan hasil daripada diskusi setiap kelompok. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, penilaian ya. Penilaian Pak Guru ada pertama itu nilai sikap ya. Jadi nanti saat seperti ini Pak Guru akan menilai sikapnya anak-anak. Ada dua nanti yang penilaian sikap, yaitu sikap keterampilan dan percaya diri ya. Ada yang berikutnya itu penilaian pengetahuan ya. Ada pengetahuan. Jadi nanti di akhir Pak Guru akan memberikan tes untuk mengetahui kemampuan anak-anak. Baru yang selanjutnya ada penilaian keterampilan. Jadi saat anak-anak nanti praktek, Pak Guru akan nilai satu persatu atau secara kelompok. Dan yang terakhir akan ada hadiah kepada kelompok yang terbaik. Jadi tetap semangat. Bisa. Ya, harus semangat ya. Onomi. Ya, manfaat pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui atau mengidentifikasi bahan-bahan di lingkungan sekitar yang termasuk asam, basa, dan garam. Jadi melalui pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak dapat mengetahui, oh yang ini termasuk basa, yang ini termasuk garam, yang ini termasuk asam. Ya, dan yang berikutnya dapat mengetahui bagaimana cara kerja obat mah dalam mengatasi meningkatnya asam lambung. Nanti kita akan mengetahui kenapa bisa obat mah itu dapat mengurangi rasa sakit pada penderita penyakit mah ya. Nanti kita akan lihat, kita akan pelajari. Baik, garis besar pembelajaran kita hari ini ada 6 langkah. Yang pertama nanti Pak Guru akan memberikan masalah ya, belajar kelompok ya. Peserta didik akan belajar secara berkelompok. Baru akan melakukan praktek ya, atau praktikum, anak-anak berdiskusi. Setelah itu nanti akan mempresentasikan hasilnya ya. Yang terakhir ada apa? Evaluasi. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke permasalahan ya. Oke, sebelum masuk ke sana supaya semangat, perhatikan Pak Guru ke depan. Bisa? Bisa, baik. Semua putar tangannya begini. Nanti Pak Guru, lihat Pak Guru lihat Pak Guru. Nanti Pak Guru sebut tunjuk telinga, berarti anak-anak harus pegang telinganya. Tapi pandangannya harus ke Pak Guru. Oke, kita mulai. 1 ya. Tunjuk. Hidup. Ya, bagus. Bentar lagi. Tunjuk mata. Ya, ada yang salah. Ayo ulangi sekali lagi. Ya, bagus. Lihat Pak Guru. Perhatikan perintahnya. Tunjuk kepala. Ya, semua kita berikan aplaus dulu. Jadi harus
mendengar perintah, bukan apa yang Pak Guru tunjuk, ya. Oke. Pak Guru akan memutar video, tolong anak-anak disimak apa isi videonya. Penyebabnya ada berbagai macam, seperti stres, mengkonsumsi makanan berminyak, asam, pedas, kafein, dan juga minuman bersoda. Mah juga dapat beresiko fatal loh. Paling parah dapat menyebabkan komplikasi seperti tukar lambung, gastritis atrofi, anemia, dan juga kanker. Maka dari itu, sebelum parah, yuk kita obati. Ada 2 tipe jenis obat-obatan yang berguna untuk meredakan nyeri pada mah, yaitu yang berbentuk tablet dan yang berbentuk cair. Reaksi pada lambung tentunya juga akan berbeda. Untuk yang obat tablet, setelah dikonsumsi dan masuk ke dalam lambung, perlahan akan terbelah dan mulai terurai sedikit demi sedikit, yang akhirnya akan menghentikan produksi asam pada lambung serta menetralkan kembali kondisi lambung seperti sedia kala. Sedangkan untuk obat yang cair akan lebih cepat bereaksi di dalam lambung, karena setelah dikonsumsi dan masuk ke dalam lambung, obat mah dalam bentuk cair ini akan lebih mudah diserap dan lebih cepat menyeimbangkan pH lambungnya asam. Karena bentuknya yang berbeda, proses kemampuan tubuh dalam menyerap obat mah akan berbeda pula. Jadi, pada dasarnya, obat mah cair ataupun tablet sama-sama dapat membantu meredakan mah. Ayo sama-sama kita menjaga lambung agar tetap sehat, karena lambung tentunya memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pencernaan. Oke, baik, sudah diamati videonya? Sudah? Baik. Kalau sudah diamati, ayo, apa yang anak-anak bisa tangkap dari video tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Ada orang yang terkena sakit mah, cara mengobatinya dia harus minum obat mah. Ya, ada orang yang terkena sakit mah, cara mengobatinya harus minum obat mah. Benar sekali ya. Ya, tadi dari videonya ada yang lain? Ada yang lain? Iya, penyakit mah disebabkan oleh makanan asam. Iya, tadi juga ada ya. Ada yang lain? Baik, tadi kan di awal ada pertanyaan Pak Guru. Apakah di dalam tubuh kita terdapat senyawa asam atau tidak? Melalui video ini bisa dijawab? Bisa? Bisa. Jadi kalau begitu, apakah ada di dalam tubuh kita senyawa asam? Ada. Baik, di dalam tubuh kita itu terdapat senyawa asam. Ya, namanya asam klorida atau HCl. Ya, HCl itu mempunyai fungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Nanti waktu anak-anak di kelas 8 akan pelajari lebih lanjut. Ya, hari ini kita akan menghubungkan ya pelajaran asam, basa dan garam terhadap orang yang mempunyai sakit mah. Ya. Jadi tadi dari video itu digambarkan bahwa ada orang yang menderita sakit mah. Biasanya penderita sakit mah akan terasa sakit di bagian ulu hati. Ini bisa terjadi diakibatkan karena peningkatan kadar asam lambung. Pernah dengar? Pernah dengar sakit penyakit mah? Ya, naiknya asam lambung. Biasanya orang tua pernah cerita seperti itu. Pernah dengar? Ya, hari ini kita akan belajar tentang itu. Ya.
sampaikan. Karena apa? Makan makanan yang terlalu asam. Makanan yang terlalu pedas. Ya. Apalagi terlambat makan. Ya, terlambat makan juga termasuk. Ya. Baik. Ya. Jadi saat asam lambung meningkat, ya, akan mengakibatkan sakit pada ulu hati. Biasanya siapa yang pernah mengalami seperti ini? Siapa yang pernah sakit? Ya, di sekolah ini sering kita alami. Ya, izin mau pergi lapor waktu Pak Guru pikir itu lapor. Pak Guru, ulu bagian sini sakit. Kita bawa ke UKS. Kita tanya tadi pagi sarapan atau tidak? Jawabannya tidak. Biasanya kita kasih obat. Setelah kita kasih obat, beberapa saat sakitnya akan hilang. Benar toh? Ya, siapa yang sering mengalami seperti itu? Iya, yang sering masuk ke UKS. Ya, itu disebabkan karena tidak sarapan. Untuk mengatasinya, biasanya dikasih obat, ya. Yang anak-anak tahu obat apa biasanya? Ya. Obat Milanta. Milanta, ada yang lain? Benar. Proma, ya. Biasanya dikasih obat Milanta atau Proma. Ketika kita kasih, diminum langsung bagaimana terasa? Lega atau terasa ringan. Yang tadinya sakit akan berkurang sedikit demi sedikit. Ya. Baik anak-anak. Nah ini biasanya dikasih Milanta dengan Proma. Oke, dari masalah yang ada tadi, ya. Coba anak-anak buat di buku apa yang menjadi rumusan masalah menurut anak-anak. Ya. Apa yang menjadi rumusan masalah? Tadi kan ada orang yang sakit ma, ya toh? Dikarenakan karena terjadinya peningkatan asam lambung. Untuk mengurangi rasa sakit diminum apa? Obat ma. Ya. Coba tulis dulu kira-kira apa yang menurut anak-anak menjadi rumusan masalah. Tulis di bukunya. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Dari masalah yang Pak Guru tadi dari video. Coba tulis. Sudah ada? Ada yang selesai? Oke, angkat tangan. Siapa kira-kira? Menurutmu apa jadi rumusan masalahnya? Bagaimana? Kuat. Bagaimana cara kerja obat sakit ma? Ya, bagaimana cara kerja obat sakit ma? Ya, bisa. Ada yang lain? Coba. Oh, ini dulu. Ayo. Bagaimana cara kerja obat ma? Hampir sama. Ada yang lain? Ya. Dari Pak, kenapa obat ma menyebabkan kondisi lambung? Iya. Kenapa obat ma dapat menetralkan kondisi lambung? Bagus semua ya. Kita berikan aplaus. Ya. Guru sudah tentukan rumusan masalah yang akan kita selesaikan hari ini adalah ini. Mengapa obat ma dapat mengatasi rasa sakit di bagian ulu hati yang disebabkan naiknya asam lambung. Ya. Jadi nanti kita akan melakukan eksperimen. Kenapa kira-kira? Ya, kenapa kira-kira obat ma ini bisa, ya, bisa mengatasi rasa sakit, ya, pada ulu hati. Obat ma ini dia termasuk sifat apa? Karena hari ini kita belajar tentang apa? Larutan asam, basa, dan garam. Ya, jadi nanti kita akan lihat obat ma
larutan apa? Apakah dia asam, apakah dia basa, apakah dia garam. Bukan hanya obat ini, nanti ada beberapa jenis bahan yang Pak Guru sudah siapkan. Nanti kita akan selidiki satu persatu, termasuk ke dalam larutan apa ya, apakah dia asam, basa, dan garam. Untuk mengetahuinya lebih jelas, Pak Guru akan bagi dalam kelompok ya. Nah, sudah bisa lihat kelompok 1 Olivia, mana Olivia? Ya. Kelompok 2 Noni, mana Noni? Ya, berarti yang ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Reiner, mana Reiner? Ya, ini kelompok 3. Bisa? Sudah tahu teman kelompoknya? Sudah? Baik, Pak Guru akan bagi dulu. LKPD dan bahan ajar. Ini bahan ajar harus dibaca. Ya, sebelum mengerjakan dibaca terlebih dahulu. Ya, dibaca terlebih dahulu supaya bisa dikerjakan. Ini LKS-nya yang harus dikerjakan. Satu kelompok. Oke, sudah semua dapat? Oke, semua dapat? Baik. Oke. Perhatikan di mejanya ada gelas. Ada. Coba buka semua. Buka satu-satu, jangan baca, dibaca. Ini larutan apa ini? Yo, lihat mana yang jeruk. Oke, mana larutan jeruk? Nah, ini kita lihat, Pak Guru contohkan. Lihat. Jeruknya diperas seperti ini, jangan sampai kena ke meja ya. Ya, di larutan air jeruk. Di larutan air jeruk, jangan salah baca. Nah, diperas. Sudah? Ayo lakukan di larutan air jeruk. Oke, semua lakukan. Air sabun. Mana air sabun di sini? Air sabun. Ya. Air sabun mana? Air teh. Mana air teh? Ini namanya kertas lakmus. Nanti kalau Pak Guru. Ini kertas lakmus. Ini lakmus warna Biru. Ini lakmus warna Merah. Pegang satu-satu setiap kelompok. Susun di depan bagus. Kelihatan tulisannya supaya kamu jangan salah. Oke.
satu persatu. Kertas lakmus sudah ada? Angkat, mana kertas lakmus? Ya, lakmus biru dengan lakmus merah. Oke, sudah ada ya? LKPD semua sudah ada? Oke, air teh sudah ada di mejanya? Larutan milanta? Air mineral? Air jeruk? Larutan garam? Larutan sabun? Oke, baik. LKPD sudah? Oke. Di LKPD situ ada bagian LKPD ada tabel ada? Ada ya. Anak-anak lihat tabel itu. Coba lihat, yang pertama itu larutan apa? Air teh. Di sebelahnya itu, nah ini lihat tabel ini. Ada air teh. Ada kertas lakmus biru. Baru nanti ada sifat larutan. Baik anak-anak, untuk melakukan untuk menguji larutan yang ada di depan kita ini, kita menggunakan namanya apa? Kertas lakmus, ya. Supaya kita tahu larutan ini termasuk dalam sifat apa, anak-anak silakan baca di dalam bahan ajar. Ada, silakan anak-anak membacanya. Bisa? Baik, cara kerjanya perhatikan. Setiap larutan, mengerti? Setiap larutan kamu isikan 2 kertas lakmus. Lakmus merah dengan lakmus biru. Nanti kasih masuk 2 kertas lakmus, baru catat kertas lakmus merah. Lihat, amati lakmus merah, dia berubahkah atau tidak? Lakmus biru berubahkah atau tidak? Kalau dia berubah menjadi warna apa? Paham? Bisa? Oke, silakan kerjakan. Mulai dari air teh. Coba dulu, mana kertasnya? Ayo, air teh, mana air teh? Yo, coba kasih masuk. Ayo, kasih masuk ke air teh. Ya. Ditarik 1 yang warna biru, perhatikan. Ini. Warna merah juga demikian. Ayo. Kasih masuk langsung. Nanti lihat. Harus pegang. Lihat. Jangan sempat dulu. Sudah? Mengalami perubahan atau tidak? Kertas lakmus merah tetapkah atau tidak? Tetap. Berarti tulis di situ tetap warna merah. Kertas lakmus biru berubahkah tidak? Berubah. Menjadi warna apa? Merah. Tulis. Oke, sudah. Bisa? Oke, sekarang lanjutkan lagi setelah itu larutan milanta. Ayo. Pakai yang baru. Sekarang milanta, no? Ya. Ayo pegang satu ya.
berubah kan tidak? Coba angkat yang merah. Merah jadi? Yang biru tetap ya? Ya, tulis. Ayo coba lagi. Ini larutan apa? Ya, air mineral. Coba lihat. Berubah apa tidak? Tidak ada toh? Tidak ada. Tetap toh? Warna merah menjadi merah, warna biru menjadi biru. Ayo, angkat. Ayo yang sudah selesai dikumpulkan di sini di atas meja. Jangan dipakai lagi. Ayo sekarang air apa lagi? Air jeruk. Air jeruk bagaimana? Angkat. Itu air apa? Ada berubah kan ini? Warna merah, warna biru, manis pada tadi ini. Oke, sekarang larutan apa? Jeruk sudah? Sudah. Ya. Air sabun. Sekarang air sabun. Coba lihat, angkat. Warna merah jadi? Biru. Warna biru jadi? Biru. Tulis. Sudah semua? Sudah. Coba. Air jeruk. Hah? Air jeruk dulu. Sudah, jeruk. Sudah. Merah jadi biru. Air sabun coba tes dulu. Air sabun sudah. Coba sekali lagi. Coba. Angkat. Merah jadi? Biru? Biru tetap toh? Oke, tulis. Kasih tahu. Sudah semua? Sudah? Oke, baik, perhatikan ke sini. Sekarang Pak Guru coba tanya dulu satu ini. Coba, perhatikan ke depan. Sudah? Baik. Air jeruk. Sudah lihat air jeruk tadi? Air jeruk toh? Baik, air jeruk ketika kita kasih masuk kertas lakmus merah, berubah jadi warna apa? Merah. Ketika kita kasih masuk kertas lakmus biru, berubah menjadi Merah. merah. Merah itu untuk air jeruk. Jeruk. Ya, berarti sifat larutannya bagaimana? Asam. Netral. Sifat larutannya bagaimana? Asam. Ah? Asam. Untuk mengetahuinya lebih dalam lagi, silakan baca. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang kerjakan LKPD-nya. Ada pertanyaan-pertanyaan di LKPD itu, silakan dikerjakan. Ayo, isi.
Waktunya Pak Guru kasih 15 menit untuk mengerjakannya. Bisa?
kalau sudah selesai, sekarang kita akan menyampaikan hasil diskusi setiap kelompok. Pak Guru kasih kesempatan kelompok berapa duluan? Kelompok satu siap? Siap. Oke, kalau kelompok satu siap, ayo silakan yang mewakili dari kelompok satu silakan berdiri menyampaikan hasil diskusinya. Ayo. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Larutan air teh, kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Sifat larutan asam, larutan milanta, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, kertas lakmus biru tetap biru. Sifat larutan basah, air mineral, kertas lakmus merah tetap menjadi merah, kertas lakmus biru tetap biru. Sifat larutan netral, larutan air jeruk, kertas lakmus merah tetap menjadi merah, kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Sifat larutan asam, larutan garam, kertas lakmus biru, kertas lakmus merah tetap merah, kertas Yang lain lakmus biru, perhatikan ya, samakan. kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Sifat larutan netral, larutan sabun, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, kertas lakmus biru tetap biru. Sifat larutan basah. Larutan mana saja yang berubah warna lakmus merah? Mengapa? Milanta dan air sabun, karena milanta dan air sabun mempunyai sifat larutan dasar. Kedua, larutan mana saja yang berubah warna lakmus merah? Mengapa? Air teh dan air jeruk, karena air teh dan air jeruk termasuk dalam larutan asam. Tiga, larutan mana saja yang tidak berubah warna lakmus merah dan biru? Mengapa? Larutan air garam dan air mineral karena bersifat larutan netral. Empat, jika ada air jeruk merupakan larutan asam, kertas lakmus akan berubah dari warna biru menjadi warna merah. Jika larutan sabun merupakan larutan basah, kertas lakmus akan berubah dari warna merah menjadi biru. Jika larutan mineral merupakan larutan netral, karena kertas lakmus tidak mengalami perubahan tetap warna. Ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Ayo, jika ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 dipersilakan. Kami dari grup kita sifat larutan asam. Bagaimana sifat larutan asam? Mempunyai rasa asam, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan mempunyai pH lebih kecil dari 7. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Hasil tadi tabel hasil pengamatannya semua sama? Sama? Sama semua? Atau ada yang berbeda hasilnya dari tabel pengamatan kelompok 1? Sama? Baik, kalau sama sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok 3 bersedia?
Oke, silakan kelompok 3. Langsung ke pertanyaannya saja. Hah? Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sidang. Jika larutan air jeruk ditambahkan dengan obat mah, apakah kertas lakmus biru berubah harum? Mengapa? Tidak, karena jika larutan asam dan basa reaksi maka akan menghasilkan larutan gas. Untuk menguji suatu larutan kita menggunakan indikator terbagi menjadi 2, yaitu alami, indikator alami dan indikator buatan. Berdasarkan penyelidikan dan kajian literatur dari bahan ajar dan buku tulisan sifat atau ciri-ciri dari larutan asam dan basa. Larutan asam yaitu mempunyai rasa basa, dapat menimbulkan korosi atau karat, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan mempunyai pH lebih kecil dari 7. Sifat larutan basa mempunyai rasa pahit, rasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru dan mempunyai pH lebih dari 10. Baik, terima kasih. Itu hasil diskusi dari kelompok 3. Bagaimana? Kelompok 3 tidak memberikan kesempatan pertanyaan ke kelompok lain? Ya, kelompok 3 sudah menyampaikan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ayo. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya sifat larutan basa. Buat suaranya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya sifat larutan basa. Ya, jelaskan. Sifat larutan basa adalah mempunyai rasa pahit, rasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru dan memiliki pH lebih. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2A, 3A. Oke, sekarang interaktif. Kesempatan ke kelompok 2. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, melalui percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa untuk menguji suatu jenis larutan kita menggunakan indikator. Indikator terbagi menjadi 2 jenis, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Yang kedua, larutan air teh dan air jeruk merupakan larutan yang bersifat asam karena mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, larutan minyak dan air sabun merupakan larutan yang bersifat basa karena dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Keempat, larutan air garam dan air mineral merupakan larutan yang bersifat netral karena tidak mengubah warna dari kertas lakmus merah maupun lakmus biru. Yang kelima, larutan asam mempunyai sifat rasa asam, menimbulkan korosi, dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. 6. Larutan basa mempunyai sifat mempunyai rasa pahit dan rasa licin dan kulit, mengubah kertas lakmus biru merah menjadi biru. Penyelidikan kami dan 30 membaca sumber informasi lain yang telah kami dapatkan bersama tulisan. Mengapa obat mah dapat mengatasi rasa sakit akibat asam lambung yang meningkat,
Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Baik anak-anak, ya. Jadi dengan demikian diskusi kita, ya. Sampai di sini anak-anak sudah menyampaikan hasilnya. Tolong ditutup dulu semua. Ya, jangan sampai tumpah. Oke. Sudah? Oke, perhatikan ke depan. Baik. Tadi perhatikan ke depan. Kita sudah melakukan apa tadi? Penyelidikan, ya. Bahwa orang yang menderita sakit mah untuk mengobatinya apa? Meminum obat mah. Seperti apa? Milanta. Obat mah itu atau seperti milanta itu mengandung apa? Hidroksida atau aluminium hidroksida. Ketika asam lambung meningkat, ya. Ketika asam lambung meningkat. Ya, untuk mengobatinya kita minum milanta. Karena milanta itu sifat larutannya apa? Milanta mempunyai sifat larutannya basa. Ketika larutan asam dan basa bereaksi maka akan menghasilkan apa? Senyawa netralisasi atau netral, ya. Jadi yang tadi kandungan asam lambung meningkat ketika kita minum obat yang mengandung yang mempunyai sifat larutan basa akan netral, ya. Karena sehingga akan mengurangi rasa sakit. Baik, perhatikan ke depan anak-anak. Ya. Jadi hari ini asam basa, ya. Asam basa itu mempunyai sifat. Yang pertama apa? Rasa asam. Yang kedua merubah warna kertas indikator biru menjadi merah. Baik. Yang berikutnya bereaksi dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen. Ya. Basa mempunyai sifat apa? Yang pertama pahit. Yang kedua baik. Lanjutnya berikutnya asam menetralkan sifat asam. Itu sifat daripada larutan basa. Jadi ketika tadi perhatikan penderita sakit mah, ya toh, tadi disebabkan karena meningkatnya asam lambung. Ketika kita minum obat milanta tadi kan bersifat apa? Basa, sehingga terjadi reaksi apa? Netral, ya. Jadi asam bereaksi dengan basa akan mengakibatkan reaksi netralisasi sehingga akan mengurangi rasa sakit. Baik, garam, ya. Ini garam. Jika larutan asam dan basa direaksikan, maka akan menghasilkan reaksi apa? Netralisasi. Hasil dari reaksi netralisasi ini adalah garam. Contohnya apa? Garam dapur. Atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Baik, untuk menguji suatu larutan maka kita menggunakan apa? Indikator. Indikator itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Indikator alami dan indikator buatan. Ya, indikator alami seperti ini. Ada kunyit, ada manggis. Ini apa ini? Kol ungu, ya. Kalau indikator buatan, apa yang kita gunakan tadi?
hari ini. Untuk menguji suatu larutan kita menggunakan apa? Untuk menguji suatu larutan kita menggunakan apa? Untuk menguji suatu larutan kita menggunakan ayo. Indikator. Apa? Indikator. Indikator terbagi menjadi berapa? Apa saja? Indikator alami dan indikator alami. Bagus. Larutan asam dapat mengubah kertas lakmus. Larutan asam dapat mengubah kertas lakmus warna merah menjadi biru. Oke. Larutan basa dapat mengubah kertas lakmus. Larutan basa dapat mengubah kertas lakmus. Lakmus warna merah menjadi warna biru. Larutan asam mempunyai sifat. Ayo, larutan asam mempunyai sifat. Larutan asam mempunyai sifat, ayo. Ya, terasa asam, apa lagi? Bukan korosif dapat Ya, menimbulkan korosi. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Apa lagi? Satu lagi. Larutan mempunyai sifat memiliki rasa pahit, terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Ya, itu sifat daripada larutan basah. Baik. Oke, apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Mengetahui cara untuk menguji suatu larutan. Ya, mengetahui apa yang sudah mempelajari hari ini? Mengetahui cara untuk menguji suatu larutan. Ya, yang lain? Apa? Dapat membedakan larutan yang mengandung asam dan asam basa dan garam dengan panduan indikator untuk membuat dan mengukur kertas lakmus. Ya, benar. Ada lagi? Ya. Mengetahui sifat-sifat larutan. Ya. Baik. Oke, sekarang karena kita sudah selesai, seperti apa yang Bapak Guru sampaikan, di akhir Pak Guru akan melakukan apa? Tes atau evaluasi. Pak Guru sudah siapkan soalnya. Silakan dikerjakan. Ya, tulis nama dan tulis kelasnya. Ayo, waktunya Pak Guru kasih 5 menit. Karena ini soalnya sudah kita pelajari semua. Tulis nama. Oke, ayo kerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang.
Kita beri tanda silang ya anak-anak yang menurut anak-anak benar. Bisa? Bisa kan? Bisa. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Ada yang masih belum? Ya silakan. Yang belum lanjutkan. Tulis nama ya, jangan lupa. Ada yang sulit? Tidak toh, tadi kalau diperhatikan dari pelajaran kita pasti bisa menjawabnya. Oke, waktunya selesai. Bisa Bapak Guru kumpul? Oke, Pak Guru kumpul. Ayo. Waktu habis. Jangan lupa menulis nama. Ayo. Bisa? Ada lagi? Ada.
mau Guru sampaikan ada hadiahnya, ya. Nih, nanti dibagi ya. Bisa istirahat ya bisa? Oke. Baik, untuk besok perhatikan di bahan ajar yang sudah Pak Guru kasih ada soal. Ada soal, ada tugas. Jadi tolong dikerjakan di rumah ya. Bisa? Materi selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi tolong dipelajari di rumah. Baik anak-anak.